Zona nyaman itu bukan berarti hidup secara nyaman. Zona nyaman itu artinya orang yang nyaman menjalani hari-harinya yang rendah resiko, tidak penuh kekhawatiran, dan sesuatu itu bisa diprediksi. Tanpa dihitung pun itu bisa diprediksi teman-teman ya. Jadi zona nyaman itu sesuatu kebiasaan yang tidak ada resikonya sama sekali. Rutinitas yang stagnan, hambar, dan itu saja. Berada dalam zona nyaman itu memang mudah teman-teman. Sangat familiar pastinya, namun berdiam diri dalam kondisi seperti itu tidak akan membawa kemajuan buat kita. Zona nyaman itu seperti cangkang kecil tempat keong bersembunyi, aman, bebas bahaya, tapi ya tidak ada sama sekali perkembangan di situ. Zona nyaman tidak ada tantangannya karena semua sudah diprediksi. Contoh kecil, gaji per bulan itu sudah bisa kita prediksi. Terima gajinya kapan, mau bayarin apa, ditransfernya di mana, dan jumlah gajinya itu kita sudah tahu teman-teman ya. Tapi ya statis teman begitu-begitu saja dan jumlahnya itu saja. Jangan bermimpi besar kalau kalian tidak bisa mengubah situasi itu. Gaji Anda akan sama saja kalau kalian tidak mau mengerjakan hal-hal baru. Orang bilang jangan meletakkan telur dalam satu keranjang, tetapi tempatkanlah telur itu dalam keranjang yang berbeda-beda. Kalau satu keranjang pecah, kita masih punya keranjang yang lain. Kalau Anda bahagia menjalani hal-hal bahagia seperti itu, karena kebahagiaan orang itu berbeda-beda, jadi terserah. Tapi kalau Anda terus mengeluh, Anda stagnan, melakukan ini itu terus, itu kalian berarti di zona nyaman. Tiap hari mengeluh, uang gak cukup, closingan gak ada. Tapi dengan cara seperti itu kalian tetap di zona nyaman ya. Akan seperti itu hasilnya teman-teman. Nah, ada cerita 3 angin ini. Ada angin puting beliung, sepoi-sepoi, dan angin puting beliung. Disebabkan itu angin puting beliung langsung yang namanya membuat angin topan dan angin sepoi-sepoi. Lihat tuh monyet di sana. Barang siapa yang bisa menjatuhkan monyet tersebut dalam kurang lebih dari 5 menit itu, maka dia akan menobatkan sebagai angin paling hebat di antara kita. Oke, semua sepakat. Akhirnya angin sepoi-sepoi, angin puting beliung, dan angin lainnya itu sepakat. Akhirnya yang pertama untuk mengikuti sayembara itu adalah angin topan. Angin topan turun untuk menjatuhkan monyet. Dari kejauhan monyet itu sudah melihat angin topan. Brrrr. Monyetnya itu berpegang keras erat 1 menit, 2 menit, 3 menit, akhirnya lewat tidak jatuh-jatuh. Nah teman-teman, angin puting beliung dan angin sepoi-sepoi pun ketawa. Angin puting beliung bilang, giliran saya sekarang. Turunlah angin puting beliung. Dari kejauhan sudah kelihatan. Brrrr. Monyet pun lihat. Monyetnya pun berpegang keras 1, 2, 3 menit. Gak jatuh-jatuh, akhirnya angin puting beliung pun menyerah. Sekarang sisa angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi mulai turun. Yang lain pada ketawa, kami aja gak bisa, apalagi kamu yang cuma angin sepoi-sepoi. Angin sepoi pun tertawa. Kita lihat aja nanti. Dia turun gak kedengaran apa-apa. Anteng banget. Monyet pun gak tahu. Monyet pun gak rasain apa-apa. Dia hanya ngerasain nyaman. Anginnya enak banget. Akhirnya mata monyet pun itu terasa berat, ngantuk. Akhirnya dia tertidur dan brak, monyet itu pun jatuh teman-teman. Itu contoh tadi bisa menggambarkan bahwasanya banyak orang tidak berkembang bukan karena alasan-alasan yang membuat keterpaksaan dia untuk, justru dia sudah sangat nyaman dengan aktivitas dia sehingga dia tidak berani untuk keluar dari zona nyaman. Dia takut untuk keluar dari zona nyaman. Misalnya dia kerja kantoran, pergi pagi, pulang petang, pinggang pegal-pegal, penghasilan pas-pasan. Ya kalau bisa dibilang ya, penghasilan itu sama, bisa dibilang kayak wanita datang bulan, 1 bulan sekali. Penghasilan tidak cukup, tapi tidak mau cari penghasilan lain, tetap di zona nyaman. Dengan kata lain itu, saya nyaman dengan seperti ini. Tapi saran saya ya, carilah peluang lain.
Musuh terbesar itu adalah zona nyaman kalian. Hidup kalian akan dimulai ketika kalian berani keluar dari zona nyaman. Apabila kita berani keluar dari zona nyaman dan mencoba hal-hal baru, kalau Anda ingin mendapatkan orang lain dapatkan, maka bersiaplah untuk melakukan apa yang orang lain tidak lakukan. Tidak ada pertumbuhan dalam zona nyaman ketika kita tidak ada kenyamanan. Misalnya sebaliknya itu tidak ada kenyamanan dalam zona pertumbuhan. Artinya kalau mau bertumbuh, bersiaplah untuk tidak nyaman, bersiaplah untuk lebih capek dari yang biasanya, bersiaplah untuk berinvestasi dari biasanya, bersiaplah untuk mengambil tanggung jawab lebih besar daripada biasanya, bersiaplah untuk tidur lebih larut dan bangun lebih pagi dari biasanya, bersiaplah untuk dikatakan sombong karena sudah tidak pernah nongkrong lagi sama teman-teman, karena kita lagi mengerjakan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Bersiaplah untuk selalu pusing karena Anda akan selalu berhadapan dengan hal baru. Oke, Anda bilang saya akan lakukan itu, tapi ada jaminan keberhasilan nggak saat saya lakukan itu? Tidak ada jaminan karena tergantung dari diri Anda semua. Kabar buruknya lagi, itu baru tahap dari zona pertumbuhan. Tahap berikutnya selanjutnya adalah Anda harus melakukan secara konsisten. Gagal coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Di awal keluar dari zona nyaman pasti tidak enak teman-teman. Sama seperti kita teman-teman menulis pakai tangan kanan, tiba-tiba kita harus dipaksa untuk menulis pakai tangan kiri. Pasti nggak nyaman teman-teman ya. Tapi setelah kita terbiasa, lama-lama akan menjadi kebiasaan, dan tanpa terasa akan kita menjadi ahlinya. Kita akan mendapatkan kenyamanan sesungguhnya, yaitu mencoba hal-hal baru. Anda nyaman dengan tantangan, Anda nyaman dengan kegagalan, dan akhirnya Anda nyaman dengan menyelesaikan sesuatu dari satu persatu yang Anda hadapi. Nah, jangan di zona nyaman terus, kalian gak akan dapat apa-apa teman-teman. Tapi gak ada juga jaminan sukses, tapi itu kembali ke diri kalian. Mau di zona nyaman yang tidak dapat apa-apa atau mencoba hal-hal baru, maka kalian akan menemukan hal-hal baru pula. Jadi, pilih kalian mau yang mana. Mau di zona nyaman atau menikmati prosesnya. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu komando, Imogen. Jos. Assalamualaikum.